Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi bersama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, karena kita terus saya ingatkan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga kita terus membutuhkan ajaran dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami datang lagi kepada Tuhan, memohon atas pertolongan Tuhan pada kesempatan hari ini, agar kiranya Tuhan menuntun dan mengajarkan kepada kita akan firman Tuhan, supaya hidup kami terus di dalam jalan-Mu yang benar. Karena itu biarlah firman-Mu juga menjadi kesukaan bagi kami untuk membaca, mendengarkan, fokus kepada Tuhan, serta menghidupi firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami percaya kiranya hidup kami menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya kami hanya membuka hati, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Dan firman-Mu yang kami dengarkan masuk di dalam hati, menjadi benih yang hidup dan bertumbuh. Karena itu kami percaya Tuhan sendirilah yang akan menolong kami. Karena tanpa pertolongan Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tetapi bersama dengan Tuhan kami dapat mengerti, mendapatkan pengertian dan pengetahuan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini kami ambil dari Amsal 21 ayat 21 sampai 31. Ayat 21, beginilah firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ayat 22, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ayat 24, orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Ayat 26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ayat 27, korban yang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Ayat 28, saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Ayat 29, orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Ayat 30, tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, amin. Firman Tuhan, kalau kita baca hanya satu kali, kurang ya. Kita terus akan membacanya berulang-ulang. Karena firman Tuhan mengingatkan
Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Karena apa? Karena kita tidak mengerti, terlalu dalam, kita tidak dapat bukan kata-kata yang gampang ya. Firman Tuhan kelihatannya kalau kita baca gampang, tetapi untuk mendapat pengertian dan pengetahuan dari Tuhan itu membutuhkan pengenalan akan Tuhan. Kita mau belajar berulang-ulang agar supaya jalan kita dalam kehidupan ini menjadi baik bersama dengan Tuhan. Karena kita bukan orang baik, tetapi bersama dengan Tuhan kita menjadi baik. Karena hanya Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita yang selalu beracara. Tetapi kita punya roh, kita ingat punya roh. Dan Roh Kuduslah yang akan menyelidiki lubuk hati kita, sehingga Tuhan itu akan mengajarkan, dan kalau tidak benar Tuhan akan menuntun kembali. Makanya kita harus mencari perkenanan Tuhan terus setiap hari. Siapa mengejar kebenaran? Ya, dikatakan siapa yang mengejar kebenaran? Mencari firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Siapa yang mengejar itu kebenaran dan kasih akan memperoleh apa? Memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ada 3 yang kita dapatkan: kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ayat 22 dikatakan, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Orang yang bijak, orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengisi akal budi kita dengan firman Tuhan, dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Merobohkan benteng, benteng apa ini? Benteng persoalan, benteng permasalahan kita, benteng keinginan kita, benteng apa saja ya. Dalam kehidupan kita selalu kita menghadapi benteng-benteng yang harus kita robohkan, kita lawan, agar supaya kita terus dapat melewati dan menjadi pemenang dalam menjadi pemenang ya, dapat merobohkan benteng yang mereka percayai, yang kita percayai. Benteng apa hari ini? Mungkin ada sakit. Kita percaya kepada Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan sudah disembuhkan. Kita ucapkan firman Tuhan. Karena kita belajar firman Tuhan, kita ucapkan kembali saat menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita tentunya akan menghadapi. Saat kita sakit, kita katakan, di dalam tubuhku ada tanda milik Kristus. Oleh bilur-bilurnya sudah disembuhkan. Ya, semangat. Jangan tambah loyo karena kita sakit terus jadi ya sakit. Kita katakan Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan panjang umur. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya, memelihara mulut dan lidahnya, memelihara mulut dan lidahnya. Apa yang kita ucapkan? Kita ucapkan berkat, kita akan mendapatkan berkat. Ya toh? Kita bilang sehat, kita akan menjadi semangat. Kalau kita melihat anak kita sakit, suami kita sakit atau istri sakit, kita berkatakan firman Tuhan bahwa kamu sehat. Tuhan memberikan panjang umur, sehat, serta keselamatan. Ya kan? Pada saat kita berseru, Tuhan menjawab. Nah, kita memelihara mulut kita, lidah kita,
berkata-kata firman Tuhan. Apa yang kita lihat? Nah, kita selalu diperhadapkan. Apa? Di dalam kehidupan ini selalu diperhadapkan dengan yang kita belum tahu. Tapi apa respon kita? Apa yang menjadi respon kita? Kalau kita memelihara mulut dan lidah kita, kita juga memelihara diri daripada kesukaran. Apalagi zaman sekarang ini ya, tiba-tiba ada sakit, ada virus ini, ada virus itu, ya kan? Kita perkatakan, dan kita juga menjadi orang yang bertindak hati-hati, karena firman Tuhan mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak baik, jangan diterjang, jangan dijalani terus. Kita sembunyi, kita menghindar, ya kan? Supaya kita menjadi baik. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Oh, ya. Jadi orang yang disebut pencemooh itu apa? Pencemooh adalah orang yang kurang ajar dan sombong. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Itu adalah pencemooh. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Banyak keinginan ya. Manusia selalu memiliki banyak keinginan. Kalau orang yang tidak memiliki keinginan, ya berarti orang itu sudah nggak ada, tidak menginjak bumi lagi ya, sudah tidak ada keinginan. Manusia selalu memiliki keinginan, tetapi bukan hanya memiliki keinginan terus tanpa bekerja. Punya keinginan boleh, tetapi tidak boleh malas. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Keinginan itu selalu membawa, setiap hari ada keinginan ini, keinginan itu, keinginan ini, keinginan itu. Tetapi Tuhan mengajarkan juga orang benar memberi tanpa batas. Bagaimana kita? Kita ingin memberi terus ya. Kalau kita sudah banyak menerima dari Tuhan, kita bisa memberi kepada yang lain. Memberi apa? Memberi perhatian, memberi doa, melihat, bukan melihat keinginannya kita sendiri, tetapi ingin melihat orang itu juga menjadi baik dan menjadi pengikut Tuhan juga. Kalau kita suka memberi, maka kita pun terus akan diberi oleh Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pemberi kita. Bukan hanya bermimpi terus ya, bermimpi tanpa bertindak, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat ya. Kita jangan memiliki maksud jahat ya. Hidup kita biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, supaya tidak ada maksud jahat di dalam hidup kita. Karena Tuhan saja mengajarkan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti kita diajarkan untuk tidak memiliki maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Ya, terus ada apa ya? Ini karena perbuatan jiwa. Jiwa kita itu selalu menginginkan sesuatu, dan apa yang kita diajarkan, seringkali kita juga tetap melakukan yang tidak baik. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya ya. Orang fasik bermuka tebal, nggak punya malu ya kan, terus melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi orang jujur mengatur jalannya, berhati-hati. Orang yang bijak itu juga disebut bijak karena diisi akal budinya dengan hal-hal yang baik, sehingga dalam bertindak selalu berhati-hati. Karena apa? Juga karena oleh ajaran Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, agar supaya
kita bertindak hati-hati dan apa saja yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Siapa yang dapat menandingi Tuhan? Tuhan adalah pencipta langit bumi beserta isinya. Dia yang memiliki semuanya. Ya, kita ini manusia hanya sebagai ciptaannya. Jadi tidak ada manusia atau siapapun yang dapat menandingi Tuhan. Ya toh? Karena Tuhan itu yang memiliki dan manusia itu yang diciptakan. Yang diciptakan akan menandingi Tuhan, ya tidak mungkin bisa. Tetapi kita ini sebagai manusia dan menjadi anak-anak Tuhan menginginkan ya belajar mendapatkan hikmat dan pengertian dari Tuhan, yaitu takut akan Tuhan awal dari pengetahuan, ya toh. Jadi kita takut akan Tuhan, kita belajar kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang seperti Tuhan ajarkan. Tetapi tidak bisa menandingi, karena setelah kita mengerti pun kita memiliki rencana. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tetap yang menentukan. Apapun yang direncanakan manusia, Tuhanlah yang menentukan iya atau tidaknya. Sehingga sekalipun manusia itu pintar, bijaksana sekalipun apapun, tidak dapat menandingi Tuhan. Karena manusia tidak dapat menyelami bagaimana cara Tuhan itu bekerja dari awal sampai akhir. Mungkin awalnya begini. Kita tahu, oh mungkin nanti akhirnya begini. Belum tentu. Ya. Karena Tuhan itu yang punya skenario. Kita hanya bisa menebak-nebak. Maka itu kita terus mau melekat kepada Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Demikian pula ya. Manusia dalam menghadapi kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, dengan firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan. Bukan karena kita fasih dalam membacakan firman Tuhan, kita hafal firman Tuhan. Kita perkatakan terus, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi mutlak Tuhan itu yang berdaulat sepenuhnya di dalam hidup kita. Maka dari itu, kita terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan. Apapun yang menjadi problem saudara dan saya, apapun namanya, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, ada jalan keluarnya. Dan semuanya akan selesai dengan baik dan kita mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, akan firman Tuhan yang kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami dapat menghidupi firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, pimpin kami selalu, ingatkan kepada kami terus, dan jadikan kami orang yang mengerti, gampang mengerti dan menerima firman Tuhan sebagai ajaran untuk kehidupan kami. Kami berdoa pula Tuhan untuk siapapun yang saat ini mendengarkan firman Tuhan dan yang mau menghidupi firman Tuhan, apapun yang dihadapinya, mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan pergumulan apapun, dan yang menantikan jawaban Tuhan, semuanya dalam kendali Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang menghadapi pergumulan akan diberikan jalan keluar. Dan mereka semuanya, kami semuanya akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.